Pemirsa, kondisi rumah warga di Cengkareng, Jakarta Barat usai ditabrak truk kontainer masih porak-poranda. Pemilik rumah berharap dapat bertemu dengan pemilik kendaraan dan meminta ganti rugi akibat kecelakaan yang terjadi kemarin. Satu hari pasca kecelakaan, kondisi 3 rumah yang memproduksi furniture di Jalan Raya Outer Ring Road, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat masih dalam keadaan rusak parah. Pemilik rumah yang dirugikan akibat kecelakaan ini masih menunggu niat baik pemilik kendaraan untuk meminta ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan kecelakaan kemarin. Tidak hanya rumah, satu kendaraan bermotor pemilik rumah pun dibawa oleh petugas Satuan Laka Lantas Wilayah Jakarta Barat. Menurut Ali Usaman, pemilik rumah, meski sudah ada pertemuan di kantor Satuan Laka Lantas Wilayah Jakarta Barat, namun tidak ada titik temu karena hanya dipertemukan dengan supir truk kontainer yang mengalami kecelakaan kemarin. Saat juga belum ada titik temunya, jadi kita belum dapat ganti rugi seperti apa, gimana sampai motor saya kan ada di samping kendaraan begitu. Sebelumnya, rumah sekaligus tempat usaha mebel di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat ini rusak berat setelah ditabrak sebuah truk. Truk juga menabrak sebuah sepeda motor yang sedang parkir. Supir truk mengaku lepas kendali saat hendak menghindari kendaraan lain di depannya. Meski tak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengaku rugi hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu, sebuah truk yang mengalami kerusakan rem menabrak 5 mobil dan 2 sepeda motor di flyover Ciputat pada Minggu sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman kamera di dashboard salah satu pengendara, truk yang melaju dari arah Jakarta menuju Parung hilang kendali ketika menuruni flyover dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Pemirsa, mulai 13 November, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan tilang bagi pemilik kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Denda sebesar Rp250.000 untuk sepeda motor dan Rp500.000 bagi mobil. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sanksi tilang terhadap sepeda motor dan mobil yang tak lolos uji emisi. Tahap sosialisasi kepada masyarakat pun terus dilakukan. Pihak Pemprov DKI Jakarta meminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan untuk segera melakukan uji emisi yang disiapkan di sejumlah bengkel. Nantinya denda administratif berupa tilang sebesar Rp250.000 untuk sepeda motor dan denda Rp500.000 untuk mobil akan diberlakukan pada tanggal 13 November mendatang. Per tanggal 13 November kita akan berikan sanksi ya, nanti akan dikeluarkan ya Kepgub terkait dengan uji emisi sebagaimana yang sudah disampaikan, dan kami minta semua kendaraan yang belum melakukan uji emisi segera laksanakan uji emisi. Kalau tidak nanti akan didenda, bagi mobil itu Rp500.000, motor itu Rp250.000. Cukup ya? Pengujian emisi kendaraan bermotor dilakukan untuk pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dan udara di DKI Jakarta yang kian memburuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana tanggapan warga Jakarta terkait sanksi tilang bagi pemilik kendaraan yang tidak lolos uji emisi? Sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara yang akan menanyakannya secara langsung kepada warga ibu kota. Selamat sore Mahathir, bagaimana tanggapan warga Jakarta terkait kewajiban uji emisi kendaraan bermotor? Selamat sore Stefani, untuk tanggapan warga kota Jakarta mengenai uji emisi yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk motor dendanya Rp250.000 apabila tidak lulus uji emisi, mobil Rp500.000, saya akan menuju ke pengendara motor terlebih dahulu Stefani. Saya akan mengajak Anda langsung untuk berbincang dengan pengendara motor yang saat ini masih nongkrong-nongkrong aja di kawasan Kelapa Gading. Saya akan mengajak Anda langsung berbincang. Selamat sore Bang. Ya, sore. Bang, mohon izin, maaf sebelumnya masih boleh naikin, maaf ya Bang. Terima kasih banyak Bang waktunya. Bang, atas sama siapa Bang namanya Bang? Saya Rio dari Gojek Kelapa Gading Nias. Oke, Bang Rio ya? Iya. Bang Rio, ini ada mesti ada uji emisi untuk kendaraan motor khususnya. Abang udah tahu belum Bang ada hal itu?
Kalau tahu sih sebelumnya udah tahu ya, cuman diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 ya biasanya ya. Tahunya untuk roda 4 ya? Iya betul. Dan kalau ada lulus untuk uji emisi ini, lulus atau tidaknya, Abang serius tanggapannya sebenarnya gimana sih Bang sebagai pengendara motor yang setiap hari pakai motor? Kalau tanggapannya ya, saya mewakili ojol ya. Kalau uji emisi ini juga kan ibaratnya tergantung pemakaian motor juga ya jadinya ya. Ntar kalau misalkan dia mungkin jarang servis apa gimana ya, mungkin hasilnya buruk ya gitu ya. Jadi kalau bagi pengendara roda 2 sih, apalagi ojol ya, saya rasa nggak perlu ya ibaratnya. Kalau ada sanksi denda 250.000 gimana Bang tanggapan Abang? Apalagi untuk tanggapan sanksi begitu ya. Ya apalagi tarikan lagi sepi ya, ibaratnya kalau ojol juga nggak baik. Terakhir Bang, harapannya Abang sebagai khususnya sering kendaraan motor tiap hari ini, harapannya seperti apa sih Bang untuk pengendara motor ke depannya, apalagi lulus ada uji emisi ini? Ya pengendara motor sih untuk emisi ini baik ya sebenarnya ya, untuk menetralisir revolusi udara gitu misalnya. Cuman ya intinya ya kembali ke pemotor itu sendiri. Bagaimana dia cara merawat motornya, ibaratnya kan polusi udara ini juga dari kendaraan motor juga ya sendirinya ya, ibaratnya gitu. Jadi cara dia memaksimalkan penggunaan motornya aja gitu. Rio, terima kasih banyak atas waktunya Bang. Ya, Stephanie, saya coba mengajak Anda lagi untuk bincang dengan satu lagi Bang. Boleh sebentar Bang, tanggapannya aja. Izin Bang, maaf. Bang, dengan Bang siapa namanya Bang? Rusmana. Bang Rusmana, udah tahu belum sih sebelumnya Bang ada informasi harus ada tes uji emisi di Jakarta khusus motor dan mobil Bang? Pernah dengar, cuman kalau untuk kita sih sebetulnya yang di jalanan susah juga ya, ada bagusnya dan ada tidak bagusnya. Apa tuh Bang? Ya kalau bagusnya kan untuk uji emisi ini kan mengurangi polusi ya. Tapi kalau tidak bagusnya ya kita, karena di jalanan kadang kan namanya orang suka lupa cek-cek motor atau apa gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang kena denda, ya mendingan kita buat keluarga lah dendanya daripada buat bayar ya kan. Apalagi di situasi seperti sekarang gitu. Bang, terima kasih banyak atas waktunya Bang ya. Semoga sehat selalu dan juga hati-hati di jalan Bang ya. Baik, tadi perbincangan kami Stephanie dengan dua pengendara motor yang memang mereka sudah mengetahui tapi sedikit menyayangkan karena mereka memang bekerja setiap hari pakai motor, jadi ini sangat sedikit. Mereka harapkan semoga tidak ada uji emisi ini atau tindak tilangnya tidak ada. Untuk sementara itu kembali ke Stephanie di studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait aturan tilang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi, sudah bergabung bersama kami Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Selamat sore, Pak Tigor. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Tigor, langsung saja saya ingin minta tanggapan Anda terkait adanya aturan dan sanksi tilang bagi uji emisi kendaraan bermotor di wilayah Jakarta. Ya, pada prinsipnya saya mendukung ya ada upaya untuk pengendalian pencemaran udara di Jakarta melalui penegakan aturan tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor di Jakarta. Saya setuju. Tapi kalau menggunakan Pergub yang sekarang ini, yang nomor 66 tahun 2020, menurut saya kurang tepat dan kurang pas begitu ya. Apalagi dengan tilang, karena di pasal 17 Pergub nomor 66 tahun 2020 tersebut, itu dikatakan atau diatur di sana, bagi yang tidak mematuhi ya aturan ini, ya para pemilik kendaraan yang tidak memenuhi syarat lulus uji emisi gas buang, itu akan dikenakan sanksi disinsentif dengan tarif parkir termahal. Nah, jadi nggak ada kata tilang di sana. Itu masalahnya. Jadi nggak ada dasarnya juga menilang. Nah, ini usul saya harus diperbaiki. Ya, Pergubnya dulu. Saya mendukung penegakan uji emisi, tapi dengan aturan yang benar gitu loh, diperbaiki. Ya, jadi harusnya itu diatur betul, regulasinya dibuat bagus, sehingga masyarakat mematuhinya juga bagus, begitu. Baik, artinya justru sanksi tilang ini harus dijelaskan dalam Pergub tersebut, Pak Tigor. Iya, harus ada aturan mengatakan itu ditilang gitu loh sanksinya. Karena di Pergub nomor 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor di Jakarta itu nggak ada sanksi tilang, Mbak. Tadi yang saya katakan.
Yang ada adalah disinsentif dengan tarif parkir termahal sesuai peraturan gubernur tentang parkir, ya tarif parkir. Baik, ini harus jelas dulu gitu loh. Jadi jangan harus tidak jelas seperti ini gitu loh. Jadi sanksi tilang sejauh ini belum diatur dalam Pergub terkait uji emisi kendaraan bermotor. Nah, sebelumnya memang Pak Tigor kita tahu aturan yang sama sempat dicoba atau diumumkan sudah bahkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun yang menjadi masalah memang adalah penegakan aturannya di lapangan yang seperti jalan di tempat. Apakah ini memang masalah yang sama yang berulang di aturan yang kembali dikeluarkan saat ini? Ya itu dia, saya duga sih bisa jadi karena ragu-ragu gitu kan. Kenapa ragu-ragu menerapkannya? Karena isi aturannya tidak jelas. Coba tanya kepada Pak Polisi, mungkin nggak menilang pelanggar uji emisi ini ya berdasarkan atau menggunakan Pergub nomor 66 tahun 2020 gitu loh. Baik. Ya, saya sih ngelihatnya mungkin polisi juga ragu-ragu menerapkan penilangan gitu loh, karena di situ nggak diatur dengan tilang gitu loh. Ini bahaya. Jadi kalau ini diterapkan dipaksakan berarti ada ketidakpastian hukum gitu loh. Ya, secara hukum nggak boleh melakukan tindakan hukum atau pemberian sanksi hukum tanpa dasar hukum yang jelas, yang benar begitu. Baik, tapi terkait nominal sanksi dendanya sendiri sebesar Rp250.000 untuk motor dan Rp500.000 untuk mobil, apakah menurut Anda ini sudah sesuai? Loh, kalau itu diatur, ya bisa sesuai, ya itu soalnya. Ini kan nggak diatur, Mbak. Kan itu hanya tarif termahal parkir di Jakarta sesuai Pergub, kan gitu, disinsentifnya. Tapi menurut saya gini lah, rekomendasi saya adalah perbaiki itu Pergubnya, gitu ya. Nanti dibuat sanksinya seperti apa. Misalnya gini, ya difasilitasi juga harus jelas nih uji emisinya di mana, bagaimana. Itu juga harus jelas. Sanksinya seperti apa, itu harus jelas, gitu. Bahwa kemudian kalau misalnya aturan kendaraan yang kalau kendaraan yang bermotor yang uji udah selalu rutin, benar gitu ya, melakukan servis berkala, apakah juga harus dengan tanda lulus uji emisi? Kan itu biasanya di buku servis sudah dinyatakan juga. Ada poin uji emisinya bagus gitu misalnya. Misalnya saya selalu servis kan mobil saya di bengkel resmi ya, uji servis berkala. Sepeda motor juga begitu. Nah, ini juga harus jelas pengaturannya seperti apa gitu. Jangan bikin aturan nggak jelas begitu. Baik, bahwa kemudian aturan ini rencana awalnya akan mulai diterapkan 13 November, Pak Tigor. Artinya hanya tersisa 10 hari untuk sosialisasi dan sebagainya. Apakah waktu ini cukup atau seharusnya diundur supaya bisa mengkaji ulang aturan ini? Kalau bikin Pergub cepet, Mbak, nggak sampai seminggu selesai. Habis itu baru kita sosialisasi, minta pendapat publik sekaligus sosialisasi, gitu loh. Jadi jangan bikin aturan itu tidak bagus gitu ya, itu bahaya untuk masyarakat. Nanti masyarakat jadi meremehkan pemerintah daerah begitu, karena aturannya nggak bagus. Baik, Pemprov harus bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempertegas sanksi tilang dalam Pergub terkait uji emisi kendaraan bermotor ini. Terima kasih Pak Azaz Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta, sudah berdiskusi bersama kami di Ini Sore. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, satu keluarga di Surabaya, Jawa Timur hampir terisolasi gara-gara akses keluar rumah di tembok tetangganya. Namun berkat upaya mediasi, keluarga tersebut mendapat sedikit jalan keluar. Tetangga yang menutup jalan rumah keluarga Ridwan di kawasan Jalan Rungkut, Surabaya, akhirnya membongkar sebagian tembok rumahnya. Akses jalan seluas 1 meter ini diberikan atas kesepakatan dalam pertemuan keluarga Ridwan dengan keluarga Ibu Anik serta Ibu Azizah selaku tetangga dan pemilik tanah akses jalan. Dibongkarnya tembok ini sebagai jalan sementara dan darurat sambil menunggu dibuatkannya akses jalan yang lebih baik dan layak. Akan lewat sini atau lewat samping dan dimanfaatkan sedepan sama samping dua-duanya ya. Berarti yang jelas berarti sekarang sampai punya 2 akses sama saya. Memberikan akses keluar ke jalan raya sementara ada darurat jalan, ini nanti akan disiapkan juga dia meminta waktu
bulan untuk memberikan jalan yang layak. Kemudian Salah satu penyebab pembangunan tembok oleh tetangga yang hampir mengisolasi keluarga Ridwan adalah untuk pembangunan kamar tidur. Namun untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak kelurahan setempat masih melakukan pengawasan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. 2 pekerja jaringan kabel seluler di Biren Aceh tersengat listrik bertegangan tinggi. 1 diantaranya meninggal dunia. Dua pekerja harian asal Sumatera Utara tersengat arus listrik tegangan tinggi saat tengah memasang aksesoris pada jaringan kabel seluler. Peristiwa ini terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Biren Aceh. Akibatnya 1 pekerja meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih mendapat perawatan intensif di RSUD Dr. Fauziah Biren. Segera kita evakuasi korban ke rumah sakit ke Puskesmas Peudada. Untuk kedua korban, setelah kita tanyakan ke pengawas di lapangan, dua-duanya berasal dari Medan. Korban meninggal dunia selanjutnya dijemput pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Gebang, Langkat, Sumatera Utara. Dari Kabupaten Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok orang. Pelaku juga merusak rumah dan mobil kakak korban. Aibda Eko Sugiawan dianiaya sejumlah orang di kawasan Medan Helvetia. Korban dianiaya setelah sebelumnya membantu kakaknya yang berselisih dengan para pelaku terkait dengan penyewaan dump truck. Korban menjadi sasaran setelah para pelaku melihat korban meminta abangnya untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk menyelamatkan diri. Selain menganiaya Aibda Eko, para pelaku juga merusak rumah dan mobil milik kakak korban sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji menyebut saat peristiwa penganiayaan, korban sedang tidak bertugas dan tidak menggunakan pakaian dinas. Kita sudah mengantongi nama-nama pelakunya dan saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Untuk kepada pelaku tersebut, kita bidang pasal 170 junto 351 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polrestabes Medan saat ini tengah mengejar para pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akan menjalani pengobatan di Amerika Serikat setelah didiagnosis menderita kanker prostat. Kami akan membahasnya usai jeda berikut.